perjalanan terus bergerak ya. Tim bergerak dari pegunungan turun mulai ke Merauke. Nah, di Merauke saya dengar ke Bovendigul, kemudian bertemu dengan pelatih tinju perempuan. Iya, kalau pelatih tinjunya di Merauke ya. Ya, bisa cerita apa yang dilihat dulu di Merauke waktu itu? Apa yang menarik dari Merauke? Di Merauke pertama kita ke Pak Sergius Womsiwor, dia kepala Siapa sekolah. Pak Sergius ini? Kepala sekolah, ada sekolah SMA satu atap terpadu di sana. Jadi mereka menampung anak-anak yang misalnya punya masalah, dibuang di mana-mana, tapi mereka tampung untuk sekolah di sana gitu. Karena buat Pak Sergius Womsiwor ini yang penting mereka tetap mau belajar, tetap bisa sekolah gitu. Kemudian dari sekolah itu ada anak-anak yang mungkin bisa bertinju, punya hobi bertinju daripada tawuran toh. Jadi sama Pak Sergius dibawalah ke Mama Penina. Mama Penina. Iya, Penina Nanlohi. Iya. Dia melatih di halaman rumahnya saja karena mereka belum punya ring, belum punya sansaknya aja cuma satu gitu. Sarung tinjunya gantian gitu. Ibu-ibu ini punya suami? Punya. Suami izinkan? Iya. Izinkan, punya suami, punya anak gadis sudah besar, bahkan suaminya juga ikut bantu dalam hal kalau mereka lagi ada rezeki lebih, mereka belikan adik-adik petinju itu vitamin, makanan yang lebih baik, karena kan mereka betul-betul dari swadaya sendiri gitu. Tapi dari yang pas-pasan itu aja menghasilkan raja-raja KO. Raja-raja KO artinya apa itu? Umur 16, tapi mereka tuh sudah juara-juara, pialanya besar-besaran. Kalau bertanding itu biasanya nggak sampai 1 menit. Nggak lewat 1 ronde. Bung Yulex, dari pengalaman perjalanan ya, Bung Yulex asalnya dari mana? Nabire. Nabire. Jadi Bandung tadi apa? Numpang lewat saya. Oh, numpang lewat aja tadi ya. Nabire itu Papua Barat ya. Nah, dari pengalaman ikut dalam perjalanan ini sebagai anak Nabire, apa yang paling mengesankan oleh seorang Yulex? Saya tidak dari cuma Nabire, Abang. Saya pikir satu Papua. Saya termasuk bersyukur karena terpilih untuk bawa mobil keliling Papua. Orang bisa driver di ibu kota di Papua, bisalah. Tapi driver dari kabupaten satu ke kabupaten lain dan ke kabupaten lain mungkin tidak ada pertama. Baru saya dengan Abang. Tidak semua anak Papua dari satu desa bisa beruntung melihat Papua yang lain. Nah, dari situ apa yang paling terasa oleh seorang Yulex? Saya lahir di pantai, besar di Dani, kerja di gunung juga, sampai ikut putar di daerah gunung, sampai kembali ke pantai, sampai ke pulau-pulau. Ada banyak hal yang saya dapat dari perjalanan kemarin karena bisa lihat anak-anak yang di gunung, di dataran rendah, sampai ke pulau. Begitu juga saya bisa tahu perbedaan pendidikan dari gunung, turun ke daerah pantai, sampai ke pulau-pulau. Papua ini kan sukunya tuh bisa sampai hampir 300. Bahasanya pun, bahasa daerahnya kan hampir 300. Lebih, ya. Bagaimana komunikasi kalau misalnya lewat di hutan-hutan? Berapa bahasa yang Bung Yulex kuasai? Saya bisa berbahasa Dani, bahasa Moni saya bisa dengar-dengar, bahasa Ekari bisa dengar-dengar sedikit. Mengerti ya? Ada sebenarnya bahasa isyarat itu juga penting. Iya. Bahasa Tarsan itu ya. Iya. Itu yang lebih penting lagi ya. Sampai tidak bisa bicara apa-apa, kode-kode saja begini, yang penting berarti dia mau pukul ini. Berarti dia marah itu ya. Tunggu dulu, ada teman-teman yang mencoba belajar bahasa daerah tapi salah-salah, gimana cerita itu? Kita di daerah gunung kalau kita jalan saya tahu bahasa Dani, jadi setiap lewat kalau ada mama-mama di jalan biasa, mama kinawana kalau ada banyak orang. Kalau cuma satu orang, mama wah kaunak, begitu saja. Kaunak gitu ya. Di samping saya ini, abang saya. Sebut nama saja. Sony. Sony, kameramen. Coba ya namanya Sony berdiri dulu. Nah, ini dia.
Oke, duduk lagi ya. Apa yang terjadi? Karena di samping saya sering kasih salam dan dia juga berusaha untuk tahu sehingga bisa kasih salam juga. Terus? Awalnya bagus. Oh, awalnya bagus. Ya. Halo mama, kinawanak, bagus. Lewat 3-4 kilo dia sudah lupa mungkin. Terus? Dia bilang, halo mama, Okinawa. Okinawa. Bahasa Jepang. Lama sedikit terus saya bilang, kok bilang apa tadi? Dia, diam karena tahu salah tuh. Iya. Saya bilang tidak apa-apa, tapi saya tahu kok maksud baik. Mau kasih salam sama mama. Jadi tidak apa-apa. Okinawa. Okinawa katanya. Sony, Mama. Okinawa. Okinawa. Pada saat perjalanan, itu ada masyarakat yang menghalangi ya, Ya. lagi marah. Itu di daerah mana itu? Ada 2 kali sih ya. Yang pertama itu waktu kita dari Danau Habema Iya. mau ke Ndungga ya. Duga. Habema itu di atas itu Iya, ya? di Wamena ke atas lagi. Wamena. Dulu ya. kan kita syuting Denias juga di sana. Jadi kita ke Habema juga, kita bermalam bertenda di sana, menikmati indahnya Danau Habema, bisa melihat puncak Gunung Trikora. Nah, kita mau terusin perjalanan, kita mau ke Ndungga ya. Tiba-tiba ada satu, ya di pinggir jalan lah, seperti orang bikin pondok begitu. Kemudian dia palang kita di jalan. Dia minta waktu itu kami harus membayar satu mobil 500.000 tanpa alasan yang jelas. Gitu. Jadi ya akhirnya Ale memutuskan untuk ya sudah kita semua lewat jalan lain Kita saja, nggak usah bayar, kita nggak usah jangan bayar, kita balik gitu. Karena tidak baik mendidik seperti itu. Itu Terus? kan kenapa kita tidak bayar? Ya itu karena kami sayang Papua. Kami ingin mereka maju. Kalau kami berikan ikuti kemauannya dengan tadi malang 500.000 berarti memberikan pendidikan yang tidak baik, membiarkan dia terus-menerus malas. Ya, saya dengar di sana bisa lihat atau bersentuhan dengan ikan paus raksasa ya. Itu jinak gitu ya. Iya, Jadi tidak makan orang itu ya. enggak. Kalau makan orang saya sudah dimakan om.